Gejolak pasar uang menjadi salah satu risiko yang harus diperhitungkan dalam perekonomian Indonesia tahun ini. Rupiah bahkan terus merosot tajam sebesar 27% sepanjang tahun lalu. Ketatnya likuiditas internasional ditambah perubahan nilai tukar perdagangan secara signifikan turut mewarnai pergolakan kurs. Lalu apa yang perlu dicermati terkait pergerakan rupiah tahun ini? Bagaimana dampaknya terhadap investasi terutama instrumen mata uang? Kita akan langsung membahasnya bersama Head of Education Monex Investindo Futures, Johannes Ginting. Halo Mas Johannes. Ya, jadi ini kalau selamat pagi kita lihat memang rupiah sempat kalau kita mencatat prestasi terburuk di 2013 ya. Nah betul. Ini belum lagi kemarin ditutup dengan 12.300, 12.159. Ya. Kalau Anda melihat pergerakan 2014 akan seperti apa rupiah? Iya memang kalau kita bicara mengenai pergerakan rupiah itu akan banyak bergantung kepada kondisi US dollar ya. Jadi US dollar itu sendiri memang dalam beberapa bulan terakhir itu mengalami penguatan yang signifikan. Itu disebabkan karena kebijakan ekonomi mereka kan ya, sehubungan dengan tapering, artinya ada pengurangan stimulus. Dan kalau ini terjadi, artinya pengurangan stimulus ini terjadi, itu berarti kan ekonomi Amerika itu dalam kondisi ekonomi yang cukup baik. Nah otomatis ini akan berdampak positif terhadap US dollar itu sendiri. Itulah sebabnya, nah kenapa kita lihat banyak investor akhirnya berubah arah. Yang sebelumnya ketika terjadi krisis, misalnya di Amerika Serikat banyak masuk ke emerging market, sekarang pindah. Jadi arus itu berbalik masuk ke Amerika Serikat. Jadi mereka masuk lagi ke pasar saham, masuk kembali ke obligasi. Nah ini yang membuat akhirnya rupiah sendiri jadi terpuruk. Karena investor sendiri tidak melihat ada satu hal yang menarik di dalam mata uang rupiah, termasuk juga ekonomi Indonesia yang kondisinya tidak terlalu baik ya, terutama dalam hal defisit. Nah ini kalau dilihat dari ekonomi secara fundamental memang sentimen positif dan juga sentimen negatif di tahun 2013 banyak sekali bergerak, mulai dari kalau kita lihat ada importnya, banyaknya import dan ternyata nilai tukar orang banyak sekali memegang mata uang asing daripada rupiah. Nah Anda melihat ada pengaruh lainkah dari sentimen positif maupun negatif di tahun 2014 ini? Iya, saya kira faktor ini masih sama ya, karena kalau kita lihat bagaimana perkembangan terakhir, kita melihat misalnya Eropa sendiri itu sudah mengalami perbaikan karena mereka sudah keluar dari resesi. Nah ini juga kita bisa lihat dari harga saham-saham Eropa sendiri yang mengalami kenaikan. Begitu juga dengan penguatan mata uang euro misalnya yang mengalami penguatan yang cukup signifikan saya kira. Nah termasuk tadi Amerika Serikat, kalau kita kembali ke lihat pergerakan sahamnya sendiri kan ini luar biasa begitu ya. Mulai dari saham Dow Jones, mulai dari saham S&P, kemudian saham-saham yang lain ini cukup baik pergerakannya begitu. Jadi terlihat sekali bahwa ada perubahan pemulihan ekonomi gitu. Amerika pulih, kemudian Eropa juga dalam masa pemulihan, sedangkan di Indonesia sendiri kita atau di Asia mengalami perlambatan. Perlambatan seperti karena kita tahu memang nanti 2014 di tahun ini kita akan mengalami banyak sekali perubahan di tahun politik kalau kita bilang ini juga akan mempengaruhi itu juga salah satunya ya. Jadi tahun politik itu kan membuat situasi tidak pasti. Nah maka sebelum artinya pemilu bisa jadi rupiah akan kesulitan untuk mengalami penguatan karena pasar sendiri kan masih akan wait and see, akan lihat kira-kira siapa yang akan menjadi kandidat, apakah dia pro bisnis atau tidak, ini akan sangat mempengaruhi. Jadi masih akan mengalami tekanan di kuartal pertama untuk rupiah? Saya kira semester 1 itu kelihatannya masih belum pasti bagaimana pergerakan rupiah. Artinya kalau kita berharap penguatannya cukup besar, saya kira belum akan demikian. Oke, baik Pak Johannes, kita akan lanjutkan perbincangan ini saja berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan pemirsa di Market Corner. Sebelum kita lanjutkan dialog ini, kita lihat dulu headline di Investor Daily hari ini, di mana pasar dibuka optimistis. Ini dilihat dari kemarin perdananya oleh Bapak Budiono dan juga ada Hatra Jasa di sini. Nah, Pak Johannes, ini kita lihat pasar dibuka optimistis, begitu juga dengan BI yang optimis bahwa rupiah akan menguat di 2014. Anda juga melihat seperti itu atau gimana nih? Iya, memang kalau kita melihat dari beberapa kondisi, memang sudah ada perbaikan. Ya. Nah, misalnya mengenai surplus perdagangan, ini akan mengurangi defisit perdagangan Indonesia yang akan semakin mengecil karena salah satu faktor yang cukup memprihatinkan kan soal defisit yang semakin membesar ya. Tapi dengan mengecilkan itu cukup baik ya. Kemudian dari sisi inflasi juga yang masih terkendali, kemudian kebijakan dari BI sendiri dan mungkin kebijakan-kebijakan yang lain. Jadi mungkin memang terlihat memang ada harapan bahwa rupiah ini akan mengalami penguatan, tetapi
seperti saya katakan tadi bahwa seperti apa penguatannya? Apakah kita berharap penguatannya sampai ke 10.000 misalnya? Saya kira belum. Tapi jadi tidak akan ada kemungkinan atau mungkin ada kemungkinan kita kembali lagi ke 10.000 ataupun 9.000 rupiah? Kemungkinan itu selalu ada. Jadi sekali lagi ya. Kemungkinan itu selalu ada, tapi waktunya tidak bisa ditentukan. Iya, mungkin untuk tahun 2014 saya kira belum akan mengarah ke sana. Dan sekali lagi ini bergantung kepada pemilu nanti ya. Jadi kalau misalnya hasil pemilu misalnya memang memperlihatkan ada kondisi yang sangat-sangat positif, saya kira bisa jadi akan mengarahkan rupiah ke level tadi, mungkin ke 10.000 atau 10.500. Oh, itu mungkin sebabnya BI masih optimistis bahwa 2014 ini rupiah akan menguat ya, karena menunggu pemilu. Nah, Mas Johannes, ini kalau kita lagi kembali, ini tidak bisa dipungkiri bahwa memang sekarang masyarakat atau para investor lebih memilih untuk memegang dolar daripada rupiah. Kan? Nah, ini Anda juga melihat seperti itu. Ini ya, sekali lagi tadi ya. Tidak bisa disalahkan seperti itu. Karena memang dulunya kan kebanyakan investor asing itu masuk ke emerging market atau masuk ke Indonesia karena di luar negeri sendiri kan tidak ada satu return yang menarik kan ya, karena kondisinya tidak pasti, Amerika masih dalam pemulihan dan sebagainya begitu kan ya. Nah, sekarang kan berubah. Amerika sendiri sudah terlihat mengalami satu posisi yang lebih baik. Itu terlihat dari data ekonomi mereka. Apalagi nanti kalau misalnya tingkat pengangguran Amerika sendiri di bawah 7%, maka bisa jadi stimulus akan stop. Nah, kalau stimulusnya stop, maka otomatis bisa jadi akan banyak sekali investor yang akan beralih ke Amerika Serikat karena ini kan salah satu negara, bukan salah satu ya, negara terbesar ekonomi dunia gitu. Nah, mereka akan pilih ke sana untuk berinvestasi dibandingkan dengan negara-negara emerging yang mungkin situasinya belum pasti. Nah, lalu bagaimana dengan untuk berinvestasi di pasar keuangan untuk para investor yang berinvestasi di kurs mata uang? Ya, kalau bicara mengenai kurs, saya kira memang lebih prefer mungkin untuk US dollar tadi ya. Dan kita lihat memang trennya begitu. Jadi kebanyakan orang lebih pegang US dollar dibandingkan yang lain karena memang prospeknya lebih menjanjikan dibandingkan mata uang misalnya seperti rupiah atau mata uang Asia yang lain. Yang Jepang misalnya itu kan melemahnya juga cukup besar ya. Jadi sangat berisiko saya kira. Sangat berisiko saya kira. Oke, ini terakhir Pak Johannes, lalu bagaimana untuk mungkin para strategi investor ini untuk memposisikan dirinya dalam keadaan yang rupiah yang agak sedikit melemah ini? Ya, saya kira kalau ingin artinya dalam transaksi mata uang misalnya ya tentu saja kita akan selalu pilih lah ya mata uang yang bisa menghasilkan return yang menarik begitu ya. Coba perhatikan kira-kira mata uang mana yang bisa menguntungkan gitu ya. Tadi ya saya katakan US dollar itu pasti karena situasi ekonomi mereka fundamental sangat mendukung. Mungkin bisa juga pilih mata uang yang lain seperti misalnya euro misalnya ya, walaupun sudah mengalami penguatan yang cukup besar dan mungkin bisa jadi terjadi koreksi, tetapi untuk kedepannya saya kira masih cukup stabil. Nah, saya kira itu pilihan-pilihan yang menarik. Oke, baik, terima kasih Pak Johannes telah hadir bersama kami dalam Market Corner. Sama-sama, thank you juga.